To our girls, 5 million and 40 naughty shorty. Baby girl, all my girls, Thunderball say, well, woman, the way this time cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature to shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Pemirsa, kita lagi perjalanan menuju tempat makamnya Mbak Sabda. Perjalanan cukup sulit pemirsa, agak berlubang berkaki ini ya. Perjalanan cukup jauh sedikit. Kita ikuti perjalanan ini, coba pohon-pohon sini rata-rata auranya sudah nggak enak, angin cukup kencang. Banyak sekali bisa di sini yang sudah menonton. Bahkan di sini setelah kiri ini juga banyak para makhluk Allah yang kasat mata sudah melihat kita berjalan. Ini seolah dia bertanya, pada mau kemana gitu. Saya jawab, saya mau ke tempatnya Mbak Sabda Jaya. Mereka nggak mau ganggu kok, aman. Misalnya kita masuk makomnya, masuk wilayahnya. Di sini bukan untuk mengganggu ataupun mengusik, tapi semata-mata ingin membuktikan misteri yang selama ini simpang siur. Malam ini kita kupas, kita buka sejarah Mbak Sabda Jaya. Siapakah beliau sebenarnya? Insya Allah nanti kita tahu bersama. Di atas sana bisa ada yang lihat. Nah, itu pohon besar. Kalau punya foto, silakan foto. Kalau nggak bisa tampak, silakan. Tolong pemirsa, perlu ketahui ini saya bukan di makom, tapi semua kru tidak menginjak makom ya. Kita berjalan di pinggirnya. Karena bagi umat muslim tidak boleh menginjak makom, apalagi pakai sandal ya, alas kaki. Kita berjalan di pinggirnya makom, ini tidak menginjak makom. Ini makom, kita berjalan di pinggir. Aduh, ngek-ngek pemirsa. Tapi juga lihat kita nggak menginjak makom, kita lihat di pinggir. Ini pemirsa, di sini banyak sekali penunggunya, banyak gajin. Ini pohon aren, ini gandarwo pemirsa. Ini gandarwo di atas, gede banget. Kita jalan terus, sampai inilah pemirsa kita nyari kontennya. Tolong di subscribe ya. Betapa susahnya kita mencari lokasi yang agak rawan dan sangat seram ini.
Masih tahu pemirsa, kita berjalan berliku-liku kayak contoh masa dulu, berliku-liku. Ini kubur kita semuanya ada 6 atau 8. Capek naik bisa naik gunung. Capek juga. Ada masih cukup jauh, tapi hawanya cukup enak ya. Nah, inilah pemirsa, inilah tempat tadi siang kita mediator dan diberi petunjuk bahwa di sinilah makomnya Mbah Sabda Jaya. Aja dulu kita di sini aja di bawah kan, nggak ada lapang. Oke pemirsa, sementara kita akan bersihkan tempat makamnya Mbah Sabda Jaya yang selama ini dikira di bawah sana, ternyata di sini. Coba kamera. Nah, inilah nanti di sini akan kita bersihkan, kita rawat biar masyarakat tahu bahwa makamnya Mbah Sabda Jaya di sini. Tadi siang episode pertama sudah saya katakan, sudah saya buktikan sampai dia bersumpah di hadapan Allah kalau ini bohong dia lawan Allah. Inilah tempatnya. Kalau memang tidak masuk akal bisa, memang nggak masuk akal. Makam seorang prajurit Solo yang mati di sini, kok tempatnya kayak gini nggak dirawat? Sementara yang dirawat di sana, ya maaf aja sih, makam-makam biasa. Makanya malam ini kita bersihin, semua tim bersihin untuk membuktikan. Kalau pemirsa penasaran silahkan cari istiaroh atau gimana petunjuk Allah biar tahu bahwa Mbah Sabda Jaya itu dulunya seorang prajurit yang datang ke desa ini, Cempakawulung ini, dan beliau mati di sini. Bukan prajurit TNI ya? Bukan prajurit itu, bukan prajurit Mataram dulu sebelum Belanda mungkin. Sebelum penjajahan, karena makanya dia belum muslim. Kurang yakinnya nanti kita buktikan lewat mediator bahwa Mbah Jaya itu Sabda Jaya bukan muslim, bukan wali, bukan syekh. Dia prajurit biasa yang punya ilmu, punya kesaktian, yang diberi julukan yaitu Kedak Merem. Itulah Mbah Sabda Jaya. Jadi untuk pemirsa di rumah yang mau ziarah ke sini, yang mau berdoa di sini boleh, nggak ada yang melarang, itu hak kalian. Tapi tolong yang perlu kalian ingat, ziarah itu, tujuan ziarah itu hanya kita minta pada Allah membersihkan tempat-tempat ini. Ziarah ibarat kita main HP, kita semua punya HP, itu kita main HP di depan wifi yang silanya kuat, itulah arti ziarah. Jadi nggak minta sama yang di sini. Mbah Sabda Jaya nggak mau diminta apapun, nggak mau. Jadi arti ziarah itu ibarat kita main HP, main HP di depannya wifi, itulah yang perlu kalian ketahui. Sinyalnya langsung. Nah itulah. Jadi ziarah itu tidak usah meminta. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Dan satu lagi, untuk masalah bunga yang ditaburkan di makom. Pernah Rasulullah SAW berjalan di satu makom sama sahabat. Rasulullah berhenti di depan makom tersebut. Sahabat tanya, "Ya Rasul, kenapa engkau berhenti?" Kata Rasulullah, "Sebentar." Rasulullah ambil pelepah korma, pemirsa, ditancapkanlah pelepah korma di atas makom. Terus sahabat bertanya, "Apa artinya ya Rasulullah?" Artinya orang yang di dalam makom ini sedang disiksa oleh Allah. Nah terus apa hubungannya ya Rasulullah? Selama daun korma ini, pelepah korma ini belum kering, dosa orang tersebut dikurangi, bukan dihapus, dikurangi siksanya oleh Allah. Makanya sekarang kalau ada tabur bunga boleh, ada jalurnya, ada penjelasannya, tidak sesat, tidak syirik. Kalau pemirsa yang peranggapan pada tabur bunga itu ada gunanya selama bunga itu masih segar, monggo
kita lakukan, kita pakai syariat, kita pakai sunnah Rasul, kita pakai jalan-jalan yang Rasulullah telah katakan. Jadi pemirsa semua di rumah, dimanapun Anda berada, dan dimanapun, baik yang di luar negeri atau di mana, pemirsa CRI, inilah tujuan kita, konten kita, meluruskan, insya Allah meluruskan, asal izin Allah, dari Allah, kita meluruskan kesimpang siuran selama ini, termasuk di sini Satu Mbak Satu Jaya. Konon menurut ceritanya bahwa dimintain sesuatu lah, disiarawi lah, terus katanya ada syekh lah, warilah, ternyata tidak. Secara logika, Mbak Sabda Jaya itu prajurit Mataram, prajurit Solo, tahun berapa coba lihat, coba ingat, sebelum Muslim ada. Jadi logikanya gitu. Nah, untuk lebih yakin kita butuh lagi lewat mediator nanti. Kita bersihin dulu makomnya, kita bersihin rumput-rumputnya, baru kita kupas lebih dalam lagi. Mari pemirsa, kita bareng-bareng membuka makom ini. Lebih baik sekarang dulu, biar lebih terang. Kita manggil Mbah Madu Jaya, sudah terima kasih, sudah direzeki ya. Itulah jalurnya ya. Boleh bareng-bareng kita bersihin dulu. Tolong untuk kru di sinilah kita bareng-bareng bersihin, bukan hanya kru, tapi kita pun ikut mana ini di sini pemirsa. Tolong bersihin. Ini betul. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau pemirsa masih ragu, apakah benar di makom ini, di tempat ini makomnya Mbak Sabda Jaya? Dani Bayu, ya minimal bersih ki. Dani Bayu bisa kita ambil sejarah aja. Mana? Ayo semua dibersihin. Nggak boleh berhenti. Tidak, kita menghormati makom pejuang kita ya, makom pesejarah kita yang selama ini kita sudah lihat, ternyata namanya di sini kita terbaru bisa buka. Kita bersihin dulu. Di situ bang. Hah? Bayu, cái ngồi kia kìa. Ini yang Mbak Sabda Jaya, minta presiden, itu saya. Tadi sudah disampaikan membersihkan. Mas mantap pemirsa. Awas mantap ya Dani. Inilah makomnya, tempat persemayaman di sini. Kita maaf dulu ya. Bayu, hati-hati Bayu, awas saja. Mana? Sini ke sini, dari sini. Nah, masyarakat yang pemirsa seorang prajurit juang sejati ternyata mati di sini tempatnya. Betapa mirisnya. Betapa sedihnya sebenarnya kita tuh. Tertipu semua. Tertipu kita. Ini kita bersihin biar bisa tahu. Tolong yang lihat sini sekitar 1 meter sana. Panjang sih orang dulu ini sampai situ. Nah, sampai bukan situ pakemnya. Tolong bagi kru yang bisa mencari batu, barangkali ada batu agak besar, biar untuk tanda, bukan untuk tanda. Insya Allah kita nggak apa-apa kok, kita syirik tidak, hanya menghormati sebagai pejuang Indonesia
Inilah konten CRI pemirsa. Kita hanya berusaha meluruskan ya salah paham yang selama ini simpang siur. Ini kalau zaman dulu tuh makomnya agak panjang, hampir 2 meter. Sekarang pun sekitar 2 meteran bahasa begitu. Ada batu. Hati-hati. Boleh Pak. Kali dulu. Nah, ini. Ya pemirsa, agak capek juga ya ngos-ngosan. Kita tidak maksud pamer atau ria. Memang sudah tugas kita lah sebagai generasi penerus bangsa. Kita menghormati sejarah pahlawan, sejarah pejuang kita yang mati-matian membela negara ini, membela masyarakat ini, membela desa ini. Kita hormati dia, kita beri ondi dia, beri doanya. Oh, pemirsa, capek. Sekarang saya mau berdoa untuk beliau, yaitu Mbah Sabda Jaya. Walaupun dia dulunya bukan muslim, mudah-mudahan dengan doa Al-Fatihah beliau berkehendak dan diringankan dan diberi kemudahan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Allahumma syaitanir rajim. Amin. 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 Kita walaupun berdoa segitu, mudah-mudahan Allah terima ya doa kita. Amin. Mudah-mudahan Allah ridho untuk mereka yang pejuang kita, yang mendahului kita, yang mati-matian membela, memperjuangkan keadilan, memberikan kemerdekaan. Ini tanggal 17 Agustus, nanti kita peringati kemerdekaan. Ini tanggal Agustus, mudah-mudahan ini lahirnya sejarah lagi bahwa Mbah Sabda Jaya itu dulu pejuang. Dulu pejuang. Patut kita hormati, kita jaga, kita ingat, karena bangsa yang baik adalah bangsa yang kenal sejarah, yang mengenal para pejuang itu. Itulah sejatinya bangsa yang baik. Pemirsa, kita pindah lokasi, kita mau komunikasi dengan Mbah Sabda Jaya. Mudah-mudahan beliau berkehendak bisa kita ajak mediasi nih. Kita ke lokasi untuk Mas Bang harap maju, tapi yang lain tolong kendalikannya. Ini cuma satu-satu dulu. Berikan hati kalian. Ini sudah tenang, nggak kayak tadi siang. Insya Allah akan saya hadirkan Mbah Sabda Jaya untuk kita berkomunikasi, dan sekali lagi untuk minta maaf ke beliau, untuk Mas Bintang, nanti Mas Zidan nanti ya. Tolong sini ada satu berdiri di sini, Mas Bintang duduk sini Mas. Ini nggak kayak tadi. Sini satu. Mas Bayu sini, siapa aja duduk sini Mas barangkali. Ini sudah tak pagar ya. Tolong untuk yang mediator jangan sampai masuk sini dulu ya. Yang biasa kesurupan jaga tetap. Ini mediator.
Ini biar gak ada yang mengganggu, kita mau interaksi dengan Pak Sabda Jaya. Kalaupun dipagar, lalu Mas Sabda bisa masuk karena saya izinkan masuk. Assalamualaikum Pak Sabda Jaya. Mohon maaf, malam ini saya mau menghadirkan Mbah masuk ke mediator untuk meyakinkan mereka, biar mereka semua tuh yakin atau tahu bahwa Mbah Sabda Jaya itu sosok pejuang yang sangat baik, berilmu tinggi, bahkan sampai dijuluki Kedak Merem. Mohon maaf lah, saya mengganggu Mbah yang lagi sumedi. Dengan izin Allah, dia akan sanggup hadir untuk berkomunikasi dengan kita. Pemirsa, mari kita lihat. Yuk, mari kita saksikan bersama. Pak Sabda Jaya mau masuk, tapi banyak pengawal yang mengawal, nggak apa-apa, yang penting jangan mengganggu karena ini sangat sakral ya. Pak Sabda Jaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mas Sabda Jaya benar? Tanggal pribadinya? Tolong, kalau pengen Mas Sabda Jaya melebet, tolong panggilkan. Saya tidak soladab, tapi dengan izin baik-baik. Saya ingin meluruskan. Maksud saya ingin meluruskan tok supaya pemirsa tahu bahwa Mas Sabda Jaya itu pejuang yang sangat mulia kok, sangat baik. Biar pemirsa tahu semua. Tolong panggilkan atas izin Allah. Alhamdulillah. Ngapunten Mbah sekarang ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kenapa-napa karena dengan sanes muslim ya. Kenapa-napa. Cuman saya mendoakan jenengan ikhlas dari hati yang paling dalam, karena jenengan itu sosok pejuang, sosok prajurit dari Solo yang gagah berani ya, melawan penjajahan Belanda, melawan kebatilan. Cuman ada yang salah, Mbah. Enten yang salah. Bahwa jenengan tuh dikabarkan ini itu bahkan untuk pemujaan, bener nggak, Mbah? Marah bener kan? Oh, berarti selama ini yang mereka omongkan, yang mereka bicarakan itu nggak benar ya? Memang sana pada itu. Nah, Mbah harus monggo Mbah. Pertama saya minta maaf, kula nyuwun ngapunten sih, nggak ada. Yang ikhlas ngapunten kula. Kula mboten badhe maksud sok tahu, apalagi sok jadi guru, enggak. Kula mau kula sanjangaken, kula namung badhe menunjukkan, meluruskan yang selama ini mereka anggap kayak gitu ya. Betul janggal kalau kengkot sendiri. Alhamdulillah. Nah, kalau bakat ngertos, leres nih kemakum jangan kalau resiki. Semua kalau bapak di sukete, terus. Kenapa kok makam jenengan tidak diurus seperti itu, Mbah? Yang dianggap malah yang di bawah. Hanya mengenal tempat, tidak pakai hati. Makan paling dulu. Dalam? Makan paling dulu. Enggak. Kalau siang mawon sampun tak, kalau mboten percatos bener ya. Kalau mau ketang beriki, turun lagi mandap yang ke pohon. Tarik sini lagi sampai 3 kali, Mbah. Karena secara logika kalau mboten masuk kok. Maka maksudnya kok tempatnya kados niki tidak terawat. Gitu. Setelah klub prajurit Mbah Sabda Jaya kalau masukin yang mediator, tunjukin alhamdulillah dia mau bersumpah di hadapan Allah. Kalau dia bohong itu makamnya Mbah Sabda Jaya, dia adalah anak Allah. Itu baru saya yakin. Ya. Bismillah malih. Kula mboten bodhe sungan yang ngapunten jenengan. Tetep yang ngapunten. Karena soladab jere ya. Soladab. Tapi kalau niat ikhlas kepengin channel CR ini
kangge petua syiar Islam Mbah. Walaupun dengan Bang Islam saya nggak peduli karena keyakinan masing-masing. Ya, dengan yakinnya itu silah. Saya nggak pernah berurusan katanya. Kalau yakinnya Islam ya, kalau yakin sendiri. Tapi yang namanya buat baik kan wajib ya sama menungsa saling menghormati. Apalagi dengan pejuang, saya yakin dengan berdudur, gagah, dan berilmu tinggi. Nah, terus dengan disebut sebagai ketek merem, ngapunten loh. Bukan leres. Lah terus sing dadi ketek merem sinten niku? Oh, ternyata pemirsa yang dijuluki ketek merem itu pengawalnya, ya. Pengawalnya Mbah Sabda Jaya. Itu namanya ketek merem. Sedangkan Mbah Sabda Jaya tetap Mbah Sabda Jaya, nggak ada julukan. Tuh, ya, kita luruskan. Di sini ada kesalahpahaman. Yang saya dengar Mbah Sabda Jaya itu nyuwun sewu banget. Nyuwun sewu. Itu dijuluki Mbah Ketek Merem. Ternyata hanya pengawalnya pemirsa yang Ketek Merem itu. Jadi mulai sekarang rubah pemikiran kita. Mbah Sabda Jaya tetap Mbah Sabda Jaya. Sampai kapanpun nggak ada julukan lain. Tetap Mbah Sabda Jaya nih Mbah. Nah, dengan ilmu kata segudang Mbah. Sakti dengan itu luar biasa. Bakal untuk anak-anak sekarang itu tidak pernah memiliki ilmu jenengan. Terus pada genop ilmunya Mbah kalau nggak diturunkan. Anu society Di sini telepon. sama listrik. Ilmunya HP ya Mbah. Menawi jenengan kerso daripada ilmunya tidak bermanfaat, tidak dikembangkan atau tidak untuk mengamalkan sesama yang membutuhkan, nggak ada salahnya kalau jenengan mau menurunkan ilmunya. Barangkali di sini ada salah satu orang yang bisa dititipi ilmu jenengan, insya Allah akan dipakai sebaik mungkin ilmu jenengan. Belum boten nyuwun, boten cuman daripada ilmu jenengan itu tidak berkembang hanya sebatas itu loh. Yang jangan kerso silahkan sinten mawon yang di sini, semua kurang di sini. Bukan zakat ya, tetap memiliki jenengan. Kalau Sudut zaman nih. ya, tapi tetap ilmu niku dimanapun zamannya berubah, ilmu itu ikut tetap bermanfaat. Satu contoh untuk pengobatan, kangge menetralkan barang-barang halus sebangsa jin. Kalau sekarang jin pakai HP nggak bisa sih. Memang zaman sekarang orang pakainya logika, tidak bisa pakai arti nggak, jarang. Nah, mulanya kalau yang bikin itu lebih banyak menggunakan hati. Kayak tadi kalau matos makam Mbah pakai hati Mbah, makanya alhamdulillah ketemu. Nggak pakai akal saya lawan. Mudah-mudahan Mbah Sabda Jaya ikhlas ya. Insya Allah mau kalau doain, kalau doa mudah-mudahan Gusti Allah nerima nampi doanya dulu, karena saya umat muslim ya doanya lewat Al-Fatihah. Belum tentu dan jenengan kayak apa belum nggak tahu sih, cuman yang bisa nanti ya itu Fatihah. Insya Allah nanti jenengan saya. Dengan tapi penting tahun Mbah. 1700 tahun. Awit tahun 1700. Berarti ribuan tahun yang lalu ya Mbah. Alhamdulillah menjaga ini ya Mbah ya. Cuma itu tadi. Nah, riyen tahun 1900 belum dosa setunggal. Niku enten kejadian di luar nalar. Sepasang muda-mudi berbuat maksiat di sini sampai mati. Ngapunten sangat. Itu ulah sinten, Mbah.